Warra. Di sini ada alif lam, setelahnya huruf ain. Nah, tadi rumus 3 yang warna hitam. Rumus 3 warna hitam, perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bapak dan Ibu, saudara semuanya masih belum lancar di dalam membaca Al-Quran, kemudian masih belum memahami ilmu tajwid sehingganya tidak percaya diri ketika membaca Al-Quran? Mari belajar mengaji Al-Quran bersama kami. Akan kami jelaskan tajwidnya dengan pelan-pelan, sehingganya dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya dapat langsung dengan mudah dalam memahami ilmu tajwid Al-Quran. Dengan kita mempelajari ilmu tajwid, kemudian kita memahaminya, kemudian kita bisa menerapkan dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran, maka semoga yang belum lancar dalam membaca Al-Quran bisa secepatnya lancar. Kemudian yang belum memahami ilmu tajwid, semoga bisa langsung dapat memahami ilmu tajwid Al-Quran dengan mudah, sehingganya dapat memperbaiki bacaan Al-Qurannya sehingga lebih percaya diri ketika membaca Al-Quran. Selanjutnya kami senantiasa mendoakan semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya senantiasa diberikan kenikmatan, sehat jasmani dan rohani oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dipermudah segala urusan-urusannya, semoga dikabulkan segala hajat-hajatnya, dan semoga senantiasa dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga senantiasa diberikan rezeki yang berlimpah ruah dan barokah, sehingganya dengan rezeki yang barokah tersebut semoga bisa menjadi seorang ahli sedekah dan juga bisa beribadah umroh dan haji ke tanah suci Mekah. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, marilah kita mulai belajar mengaji Al-Qur'annya. Kita lanjutkan kembali belajar mengaji Al-Quran dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan. Sekarang kita masih melanjutkan pada surah Ali Imran ayat yang ke-7. Karena pada surah Ali Imran ayat yang ke-7 ini kemarin kita bagi menjadi beberapa bagian supaya durasi videonya tidak terlalu lama. Karena di sini kami berusaha menjelaskan tajwidnya dengan pelan-pelan agar mudah untuk dipahami oleh Bapak dan Ibu saudara semuanya guna untuk memperbaiki bacaan Al-Qur'annya. Sekarang kita masuk pada bagian yang ketiga atau bagian yang terakhir daripada surah Ali Imran ayat yang ke-7 ini. Pada bagian yang terakhir kita akan belajar dari sini. Dari sini sampai selesai sini. Sekarang marilah kita baca bersama-sama terlebih dahulu dengan pelan-pelan. Kemudian nanti setelah itu sama-sama kita bahas tajwidnya dengan pelan-pelan juga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min 'indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Sekarang marilah sama-sama kita bahas tajwidnya dengan pelan-pelan. Pertama di sini. Warra, di sini ada alif lam, setelahnya huruf ro. Jadi
kalau kita membaca Al-Quran, setiap bertemu dengan huruf alif lam, kita perhatikan setelah huruf alif lam itu ada huruf apa, maka di situ akan terjadi itu hukum tajwid. Kalau tidak alif lam qamariyah, ya alif lam syamsiyah, seperti itu. Nah, contohnya seperti ini nih. Ini ada alif lam, letaknya jejer begini. Setelahnya adalah huruf ro. Kalau kami bilang setelahnya itu yang berposisi sebelah kiri, itu setelahnya. Nah, kan ini alif lam. Setelah alif lam mana? Berarti sebelah kiri alif lam mana? Ini alif, ini lam. Sebelah kirinya mana? Huruf ro ini. Nah, alif lam setelahnya huruf ro atau alif lam bertemu dengan huruf ro. Perhatikan media gambar di samping. Kalau ada huruf alif lam bertemu dengan salah satu daripada 14 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah alif lam syamsiyah. Nah, huruf ro termasuk salah satu huruf syamsiyah kan? Nah, maka ini hukumnya adalah alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah itu disebut juga dengan idgham syamsiyah. Nah, mengapa kok disebut idgham syamsiyah? Karena cara membacanya itu dengan cara memasukkan. Jadi huruf lamnya ini dia tidak ada tanda bacanya di sini. Jadi dari wa langsung masuk ke huruf syamsiyah ini, langsung masuk ke huruf ro ini. Warro begitu. Nah, atau kalau masih bingung ya, cara gampangnya begini saja. Kalau ada huruf alif lam, letaknya jejer seperti ini. Huruf lamnya tidak ada tanda bacanya. Nggak ada tanda bacanya kan, nggak ada harokatnya kan huruf lamnya ini. Ada alif, ada lam, letaknya jejer. Huruf lamnya nggak ada tanda bacanya, itu alif lam syamsiyah tuh. Nah, begitu. Kemudian huruf ro. Huruf ro itu kalau dia memiliki harokat dhammah atau harokat fathah. Nah, di sini yang kita temui harokat fathah nih. Nah, baris satu di atas huruf nih harokat fathah nih. Nah, maka huruf ro itu dibaca tebal, dibaca tafkhim sehingga pangkal lisan kita naik terangkat ke atas ketika kita mengucapkannya. Tebal kan huruf ro-nya. Warro. Kemudian ro dibaca panjang. Nah, sekarang perhatikan rumus 3 yang warna biru. Nah, rumus 3 warna biru sudah diperhatikan. Sekarang perhatikan penjelasan kami. Jadi, apabila kita membaca Al-Qur'an kemudian bertemu dengan huruf, nah, di atas huruf tersebut ada tanda seperti ini, tanda alif kecil seperti ini, atau harokat fathah berdiri. Harokat fathah atau tanda baca fathah atau baris fathah itu bentuknya itu kan seperti ini, baris satu miring di atas huruf. Tapi kalau harokat fathah itu bentuknya berdiri seperti ini, berbentuk alif kecil seperti ini menandakan huruf kalau di atasnya ada tanda seperti ini dibaca panjang. Nah, sehingga ro dibaca panjang, madu tabi'i panjangnya 2 harokat. Warrasikhu, khu dibaca panjang. Nah, kenapa kok khu dibaca panjang? Perhatikan rumus 2 yang warna hitam. Rumus 2 warna hitam, perhatikan. Kalau kita membaca Al-Quran itu, kita lihat-lihat, kita perhatikan. Kalau bertemu dengan huruf waw sukun, nah, ini huruf waw, ini tanda sukun. Huruf sukun itu biasanya juga disebut dengan huruf mati. Jadi maksudnya huruf sukun dengan huruf mati itu maksudnya itu sama saja. Tandanya itu seperti ini. Nah, ada huruf waw sukun ya. Kemudian sebelum huruf waw sukun, kalau sebelum itu berarti yang berposisi sebelah kanan waw sukun, sebelah kanan kita. Ada huruf waw sukun, sebelum waw sukun ada ini, ada harokat dhammah nih namanya, atau tanda baca dhammah. Jadi kalau ada huruf waw sukun sebelumnya ada harokat dhammah, maka huruf yang memiliki harokat dhammah itu dibaca panjang. Atau kalau masih bingung, kalau ada huruf waw sukun, jika sebelah kanan waw sukun ada huruf yang memiliki harokat dhammah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Nah, begitu. Sehingga khu dibaca panjang, madu tabi'i panjangnya 2 harokat. Warrasikhuna fil, alif lam setelahnya huruf ain. Nah, tadi kan sudah kami katakan itu. Kalau ada huruf alif lam letaknya jejer, perhatikan huruf setelahnya huruf apa begitu. Ini alif lam letaknya jejer, setelahnya huruf ain. Nah, perhatikan media gambar di samping. Huruf ain termasuk salah satu huruf qamariyah. Maka alif lam bertemu dengan huruf ain, dikarenakan huruf ain huruf qamariyah, maka ini hukumnya adalah alif lam qamariyah. Nah, alif lam qamariyah itu disebut juga dengan izhar qamariyah karena huruf lamnya itu dia dibaca jelas. Nah, kalau ada alif
alif lam letaknya jejer. Huruf lamnya ada tanda sukunnya. Nah, maka ini adalah alif lam qamariyah begitu. Fil ilmi yaqulu. Ku dibaca panjang. Untuk di sini media gambarnya tidak kami tampilkan lagi supaya kita juga bisa mengetahui begitu tanpa media gambar, karena tadi sudah kami tampilkan media gambarnya. Ku dibaca panjang. Kenapa kok ku dibaca panjang? Harusnya ini saudara sudah tahu kalau tadi itu mengamati dengan serius begitu, memperhatikan dengan jeli begitu. Kenapa kok ku dibaca panjang? Sama penjelasannya dengan ini sama. Kalau kita membaca Al-Quran, apabila bertemu dengan huruf waw sukun, sebelum waw sukun ada harokat dhammah, maka huruf yang memiliki harokat dhammah ini dibaca panjang. Nih harokat dhammah nih, tanda baca dhammah nih namanya nih. Hasilnya ku dibaca panjang, mad tabi'i panjang 2 harokat. Kalau pada media gambar tadi sesuai dengan rumus 2 yang warna hitam tadi itu. Lu juga sama, lu dibaca panjang karena di sini ada huruf waw sukun, sebelumnya ada harokat dhammah, maka huruf yang memiliki harokat dhammah dibaca panjang. Misalnya lu dibaca panjang. Mad tabi'i panjang 2 harokat. Yaquluna a dibaca panjang. Nah, harusnya juga saudara sudah tahu kenapa kok a dibaca panjang, tanda panjangnya apa begitu. Karena di atas hurufnya ini ada alif kecil nih atau harokat fathah berdiri, sama dengan ini penjelasannya. Huruf kalau di atasnya ada tanda alif kecil seperti ini atau harokat fathah berdiri, maka huruf tersebut dibaca panjang. Misalnya a dibaca panjang. Tapi ini namanya adalah mad badal, bukan mad tabi'i, mad badal. Karena ini huruf hamzah. Kok ini huruf hamzah bukan kayak ini huruf alif? Jadi bagi saudara yang belum tahu, kalau ada huruf alif ada tanda bacanya, maka itu adalah huruf hamzah. Ini alif ada tanda bacanya, ini alif ada tanda bacanya, ini alif ada tanda bacanya nih, maka itu adalah huruf hamzah. Ingat ya, huruf alif yang memiliki tanda baca, yang memiliki harokat, maka itu adalah huruf hamzah, bukan huruf alif. Nah, itu penting untuk kita ingat itu ya. Ini mad badal. Jadi kalau ada huruf hamzah yang mendahului daripadanya huruf mad, maka itu adalah mad badal. Atau huruf mad sebelumnya hamzah, maka itu adalah mad badal, seperti itu. Atau kalau masih bingung begini saja. Kalau ada huruf hamzah ada tanda panjangnya seperti ini, nah ini mad badal lah tuh. Nah, jadi mad badal itu terjadi hanya pada huruf hamzah saja, hanya pada huruf hamzah yang dibaca panjang saja begitu. Nah, pembahasan tentang mad badal ini secara lengkapnya sudah kami buatkan secara khusus videonya. Silakan lihat di bagian playlist video, di situ sudah ada pembahasan tentang mad badal. Nah, mad badal panjangnya 2 harokat. Amanna. Di sini ada huruf nun bertasydid. Nah, perhatikan media gambar di samping. Huruf nun bertasydid, huruf mim bertasydid, hukumnya gunnah musyaddadah. Perhatikanlah catatan kecil di bawah itu. Itu catatan sengaja kami buat untuk memudahkan Bapak dan Ibu saudara semuanya yang masih sangat pemula dalam belajar tajwid supaya tidak keliru dalam menentukan hukum. Karena nanti ya, ada huruf nun, ada tanda tasydidnya, ada huruf mim, ada tanda tasydidnya, tapi hukumnya bukan gunnah musyaddadah kalau kemasukan nun sukun atau tanwin misalnya. Ini contoh tuh seperti ini. Nih, coba nih. Ini huruf mim ada tanda tasydidnya ada. Tapi ini hukumnya bukan gunnah musyaddadah begitu. Nah, sedangkan yang pada media gambar itu dijelaskan nun bertasydid, mim bertasydid, hukumnya gunnah musyaddadah. Supaya tidak keliru kami buat catatan kecil di bawahnya itu. Jadi kalau ada huruf nun bertasydid atau huruf mim bertasydid, kita perhatikan juga huruf sebelum nun bertasydid atau huruf sebelum mim bertasydid itu kita perhatikan. Di sini yang kita temui nun bertasydid. Perhatikan huruf sebelumnya. Nah, tanda bacanya yang diperhatikan. Ini nun bertasydid. Kalau sebelumnya di sininya nih, kalau sebelum kan berarti yang di sebelah kanan tuh. Tadi sudah kami ingatkan. Kalau sebelum huruf nun bertasydid ada huruf yang memiliki tanda baca fathah seperti ini, atau kasrah atau dhammah, berarti nun atau mim bertasydidnya itu hukumnya gunnah musyaddadah. Nah, berarti ini nun bertasydid ini karena sebelumnya di sini hurufnya memiliki tanda baca fathah yang ininya nih, nah, maka berarti nun bertasydidnya ini hukumnya gunnah musyaddadah, seperti itu. Catatan itu hanya tambahan saja untuk lebih mempermudah saja begitu, supaya tidak keliru dalam memahami hukum tajwid. Tapi nanti kalau ada orang bertanya, apa hukumnya nun bertasydid, mim bertasydid, jawab saja hukumnya gunnah musyaddadah atau wajibul gunnah atau gunnah saja.
Tidak perlu dijelaskan catatan kecil di bawah, itu tidak perlu. Itu hanya tambahan yang kami buat ya untuk memudahkan, untuk lebih memudahkan dalam mempelajari, memahami ilmu tajwid supaya tidak keliru seperti itu. Karena dia gunahnya kita gunahkan, kita dengungkan. Jadi di bagian mannya itu suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Amanna, manna, dipanjangkan begitu. Kemudian na dibaca panjang. Kenapa kok na dibaca panjang? Sekarang perhatikan rumus 3 yang warna hitam. Rumus 3 warna hitam, perhatikan. Sudah diperhatikan, sekarang perhatikan penjelasan kami. Apabila kita membaca Al-Quran kemudian bertemu dengan huruf alif, bertemu dengan huruf alif. Nah, ini huruf alif nih. Cuman di sini huruf alifnya itu disambung dengan huruf nun. Namun yang menjadi perhatian kita bukan soal sambung menyambungnya, bukan itu. Karena nanti ada huruf alif yang tidak disambung karena bertemu dengan huruf yang nggak bisa disambung, nanti ada. Yang menjadi titik perhatian kita, titik fokus kita, kunci utamanya ada alif dulu. Ada alif, ini alif. Jika sebelum alif ada harokat fathah, jika sebelum alif ada harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathah itu dibaca panjang. Nih baris satu di atas huruf harokat fathah. Atau kalau masih bingung, kalau ada alif, sebelah kanan alif, kalau ada huruf yang memiliki harokat fathah, ya tanda baca fathah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Dengan na dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Amanna bihi, hi kita baca panjang. Nah begini, kalau hi ini begini. Kalau kita wasolkan berlaku tanda panjangnya, tapi kalau kita wakopkan nggak berlaku tanda panjangnya. Kalau kita berhenti di sini itu nggak berlaku tanda panjangnya. Amanna bih nggak berlaku. Tapi kalau diwasolkan berlaku tanda panjangnya. Karena ini namanya adalah mad silah. Nah, kalau ini mad silah qasirah. Jadi baik itu mad silah qasirah maupun mad silah tawilah, intinya mad silah berlaku tanda panjangnya hanya ketika kita wasolkan saja begitu. Karena ini huruf hak dhamir ya. Huruf hak dhamir yang isim dhamir yang diapit oleh 2 huruf hidup, diapit oleh 2 huruf yang berharokat. Jadi di sininya ini bukan huruf yang sukun, bukan, atau di sininya bukan huruf yang sukun begitu. Dia diapit oleh 2 huruf yang hidup nih, 2 huruf yang berharokat nih. Nah, sebenarnya ini hi kita baca panjang, mad silah qasirah atau mad silah sughra panjangnya 2 harokat. Bihi kullum. Di sini ada tanda waqaf, bentuknya itu lam alif. Ini namanya adalah waqaf mamnu'. Jadi maknanya itu dilarang untuk berwaqaf begitu. Jadi kalau menemukan tanda waqaf seperti ini, jangan berwaqaf, jangan berhenti. Kita teruskan saja bacanya begitu, kita wasolkan. Kecuali kalau waqaf mamnu' itu terletak di akhir suatu ayat begitu, nggak apa-apa kita berwaqaf. Nah, tapi kan ini kan dia letaknya bukan di akhir suatu ayat kan, nah, bukan di akhir yang seperti ini. Misalnya di sini ada waqaf mamnu' misalnya, nggak apa-apa kita berwaqaf. Tapi kalau di tengah-tengah seperti ini maka dilarang untuk berwaqaf, maka kita wasolkan saja begitu. Kullum tanwin setelahnya huruf mim. Perhatikan dulu media gambar di samping. Setiap kita membaca Al-Quran, ingat tuh kalimatnya setiap kita membaca Al-Quran, kalau bertemu dengan huruf non sukun atau bertemu dengan salah satu tanda baca tanwin. Tanda baca tanwin itu bentuknya ada 3 tuh, seperti yang tertera pada media gambar. Nomor 1 baris 2 di atas huruf fathatain namanya. Nomor 2 baris 2 di bawah huruf kasrotain. Yang nomor 3 dhammatain. Pokoknya setiap kita membaca Al-Quran, kalau bertemu dengan huruf nun sukun atau bertemu dengan salah satu tanda baca tanwin, maka di situ akan terjadi hukum tajwid dengan kita memperhatikan huruf setelahnya. Jadi setelah huruf nun sukun atau setelah tanda baca tanwin itu ada huruf apa? Nah, kita perhatikan begitu. Kalau setelah berarti yang berposisi sebelah kiri, tadi sudah kami ingatkan itu. Nah, ini tanwin. Setelahnya huruf mim. Nah, huruf mim huruf apa? Kita lihat media gambar di samping. Huruf mim termasuk salah satu huruf idgham bi gunnah. Maka tanwin bertemu dengan huruf mim, dikarenakan huruf mim huruf idgham bi gunnah, maka ini hukumnya adalah idgham bi gunnah.
Cara membacanya dengan cara memasukkan, kemudian disertai dengan gunnah, disertai dengan dengungan. Yang dimasukkan itu apanya, begitu kan? Yang dimasukkan itu apanya? Bunyi tanwinnya dimasukkan ke huruf mim. Kita baca kulum, jangan dibaca kulun, kulun jangan, tapi dimasukkan melebur ke huruf mim. Kulum, kemudian didengungkan, digunnahkan. Jadi di bagian lumnya itu suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak sepanjang 2 harokat. Kulum min indi rabbina. Nun sukun setelahnya huruf ain. Ini huruf nun ini tanda sukun, nun sukun. Nah, tadi sudah kami ingatkan tuh ya, kalau ada nun sukun atau tanwin di situ terjadi hukum tajwid. Perhatikan huruf setelahnya. Nun sukun setelahnya huruf ain. Huruf ain huruf apa? Perhatikan media gambar di samping. Kalau ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu daripada 6 huruf yang di samping itu, maka hukumnya idgham. Mohon maaf, aduh nggak fokus nih. Maka hukumnya izhar halqi. Izhar halqi. Nah, bawa minum dulu ya, bentar. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Kalau ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu daripada 6 huruf yang di samping itu, maka hukumnya izhar halqi. Karena dia izhar, maka dibaca jelas, tidak berdengung. Yang dibaca jelas itu apanya gitu kan. Bunyi nun sukunnya kita baca jelas, min, jangan disamar-samarkan, jangan. Min. Kemudian tidak berdengung, baca pendek saja. Min di rabbina. Jangan dibaca min dipanjangkan begitu, jangan, pendek. Pendek saja. Min di rabbina. Nun sukun setelahnya huruf dal. Nah, perhatikan huruf dal huruf apa? Huruf dal termasuk salah satu huruf ikhfa hakiki. Maka kalau ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu daripada 15 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah ikhfa hakiki. Sedangkan huruf dal dia masuk pada ikhfa hakiki aqrab. Kenapa dikatakan aqrab? Karena makharijul huruf nun dengan huruf dal itu dia dekat. Nah, cara membaca ikhfa itu dibaca samar kemudian didengungkan. Nah, yang dibaca samar itu apanya? Bunyi nun sukunnya. Jangan baca ain. Ain nunnya tuh berbunyi jelas, ain jelas sempurna gitu, jangan. Tapi disamarkan bunyi nun sukunnya. Ain begitu. Kemudian didengungkan. Jadi bagian ainnya suaranya kita tahan, kita panjangkan saja sepanjang 2 harokat. Ain di rabbina begitu. Huruf ra kalau dia memiliki harokat fathah atau tanda baca fathah dibaca apa tadi? Dibaca tabkhim, tebalkan huruf ra-nya. Rabbina, nah dibaca panjang. Untuk di sini media gambarnya tidak kami tampilkan lagi supaya kita juga bisa mengamati, mengetahui tanpa media gambar. Nah dibaca panjang. Penjelasannya sama dengan ini tadi, ini yang nah dibaca panjang ini tadi. Masih dirumus. Kalau di media gambar tadi itu ya dirumus 3 yang warna hitam. Kalau di media gambar tadi. Nah, cuman di sini kita tidak tampilkan lagi supaya kita bisa mengetahui tanpa media gambar begitu. Nah dibaca panjang. Kalau kita membaca Al-Quran bertemu dengan huruf alif. Ini huruf alif. Nah, nih. Sebelum huruf alif ada harokat fathah. Maka huruf yang memiliki harokat fathah dibaca panjang. Sehingga nah dibaca panjang. Mad tabi'i panjang 2 harokat. Rabbina. Di sini ada tanda waqaf, bentuknya itu jim. Ini namanya waqaf jaiz. Nah, jadi kalau menemukan waqaf jaiz itu boleh diwakafkan, boleh juga diwasolkan. Jadi terserah kita sebagai pembaca. Mau berwakaf di sini, berhenti di sini juga silahkan. Tidak berhenti di sini ya, tidak berwakaf di sini ya. Kita wasolkan saja ya, kita teruskan, kita sambung bacanya juga silahkan begitu. Kalau menemukan tanda wakaf jaiz seperti ini. Ma dibaca panjang. Nah, di sini media gambarnya tidak kami tampilkan lagi. Penjelasannya masih sama di rumus 3 yang warna hitam. Kalau pada media gambar yang telah kami jelaskan tadi. Karena di sini ada alif. Sebelum alif ada harokat fathah nih. Maka huruf yang memiliki harokat fathah dibaca panjang. Sehingga ma dibaca panjang. Mad tabi'i panjang 2 harokat. Wa ma yadzakkaru illa. Huruf ra kalau dia memiliki harokat dhammah juga dibaca tebal, dibaca tabkhim. Nah, sehingga pangkal lisan kita naik terangkat ke atas ketika kita mengucapkannya. Yadzakkaru illa. La dibaca panjang. Ini namanya adalah mad jaiz munfasil. Namun pada awalnya dia namanya adalah mad tabi'i. Kenapa kok bisa berubah menjadi mad jaiz? Apa penyebabnya gitu kan? Sekarang perhatikan rumus 3 yang warna hitam lagi. Perhatikan masih di rumus 3 warna hitam, perhatikan.
Kalau kita membaca Al-Quran bertemu dengan huruf alif. Nah, ini huruf alif nih. Huruf alif. Jika sebelum alif ada ini. Ada harokat fathah, ada tanda baca fathah, ada alif. Sebelum alif ada harokat fathah, ada tanda baca fathah. Maka huruf yang memiliki harokat fathah dibaca panjang. Sehingga la dibaca panjang. Pada awalnya namanya mad tabi'i. Kemudian mad tabi'inya tuh bertemu dengan ini. Nah, dengan huruf hamzah. Mad tabi'i yang bertemu dengan huruf hamzah di lain kalimat ya, atau di lain kata dalam dua kata yang berbeda, maka berubah menjadi mad jaiz munfasil. Panjangnya mad jaiz itu 4 sampai dengan 5 harokat. Walaupun ada juga yang membacanya dengan 2 harokat seperti itu. Nah, kita panjangkan 4 sampai dengan 5 harokat. Nah, 4 harokat atau 5 harokat begitu. Illa ulul albab. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada alif lam bertemu dengan huruf hamzah. Loh, kok ini huruf hamzah? Bukan kayak ini huruf alif, sudah kami jelaskan tadi. Kalau ini huruf alif nih, nah, nggak ada tanda bacanya dia. Kalau alif ada tanda bacanya, apa tadi kami katakan? Huruf hamzah. Nah, perhatikan media gambar di samping. Huruf hamzah termasuk salah satu huruf qamariyah. Alif lam bertemu dengan huruf hamzah, dikarenakan huruf hamzah huruf qamariyah, maka hukumnya alif lam qamariyah, sehingga huruf lamnya dibaca jelas. Nah, tadi sudah kami jelaskan dengan detail tentang hukum alif lam qamariyah ini di atas, tadi sudah kita jumpai soalnya. Ulul illa ulul albab. Bab dibaca panjang. Ini namanya adalah mad arid li sukun. Namun pada awalnya dia namanya mad tabi'i. Apa pula penyebabnya nih kok bisa berubah dari tabi'i menjadi mad arid li sukun gitu. Perhatikan, masih di rumus 3 warna hitam, perhatikan. Kalau kita membaca Al-Qur'an bertemu dengan huruf alif, ini huruf alif. Sebelum huruf alif ada harokat fathah, nih ada tanda baca fathah, maka huruf yang memiliki tanda baca fathah ini dibaca panjang, sehingga ba dibaca panjang. Ba dibaca panjang mad tabi'i pada awalnya, namun ba-nya itu ditambah dengan huruf ini, yang huruf ba yang ini yang disukunkan, dibaca bab. Maka ba ditambah b menjadi bab. Mad tabi'inya bertemu dengan huruf yang kita sukunkan, berubah menjadi mad arid li sukun. Panjangnya mad arid li sukun boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh juga 6 harokat. Yang terpenting konsisten dalam sekali bacaan. Maksudnya konsisten itu kalau mad arid li sukun, setiap kita membaca Al-Quran, kalau mad arid li sukun kita baca 2 harokat, maka semuanya kita baca 2 harokat. Kalau kita baca 4, semuanya kita baca 4. Kalau kita baca 6 harokat, semuanya kita baca 6 harokat, begitu. Nggak boleh selang-seling, harus konsisten antara atas dan bawah. Semua mad arid li sukunnya kita baca seperti itu. Nah, huruf yang kita sukunkan mana? Huruf ba. Nah, ini kalau kita berwakaf, kalau kita berhenti di huruf ba, kita baca bab. Jangan dibaca al-babi. Jangan begitu, salah. Huruf ba-nya kita sukunkan, sehingga kita baca bab begitu. Mengapa begitu? Gitu kan? Mengapa begitu? Kenapa kok tidak dibaca babi tapi dibaca bab? Mengapa begitu? Nah, kan? Kalau kita membaca Al-Quran, kemudian kita itu berwakaf kita berhenti, kita tepat di huruf yang tidak dibaca panjang, hurufnya kita sukunkan atau kita matikan. Ini kita membaca Al-Quran, berwakaf kita, berhenti kita tepat di huruf ba. Nah, tadi apa kami katakan? Kalau berwakaf di huruf yang tidak dibaca panjang, maka hurufnya kita sukunkan. Sehingganya ini kita baca bab. Nah, seperti itu. Nah, kemudian huruf ba ini kan dia kedudukannya menjadi sukun. Sukun sebab kita sukunkan, mati sebab kita matikan. Nah, jadi karena huruf ba ini dia sukun, pantulkan bab. Nah, perhatikan media gambar di samping. Huruf qalqalah itu ada 5, salah satunya huruf ba. Huruf qalqalah yang 5 itu kalau dia sukun, pantulkan bab. Nah, mantul begitu bab. Nah, dan ini dia masuk kepada qalqalah kubro. Nah, karena dia berada di, jadi kayak gini, kalau kita membaca Al-Quran kemudian kita berwakaf, berhenti tepat di huruf qalqalah, maka itu dinamakan dengan qalqalah kubro. Nah, ini kan kita membaca Al-Quran berhenti kita tepat di huruf qalqalah nih. Nah, maka ini dinamakan dengan qalqalah kubro atau qalqalah besar. Nah, atau juga bisa kita maknai karena sukunnya itu bukan sukun asli kayak gitu. Karena kan tadi bukan sukun asli nih, sukun sebab kita sukunkan begitu. Maka dinamakan dengan qalqalah kubro. Nah,
Mari sekarang sama-sama kita ulang sekali lagi dari awal. Warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Sampai di sini belajar mengaji Al-Qur'an kita. Sampai bertemu pada pembelajaran yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.